Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musabihil wal ikhram ya wal jalila wal ikhram. Subhanal malikul quddus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut. Wala ya'budu wa la ya'futu abadah. Suhubukum kudus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia rahmat dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amal ibadah dunia dan akhirat, zahir dan batin. Bersalam kita, bersalawat kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabiullah, Nabiul Akhir Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuknya, atasnya kalimahnya dengan mengkalamkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Para jemaah, para hadirin, para pemirsa, para sahabat dan kerabatku, para al-ustad, para ulama, para aulia, InsyaAllah bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, dengan makom Majelis Zikir Ma'rifatullah, dengan channel Buya Pasaman Timur. InsyaAllah pada tayangan yang dimuliakan Allah ini, saya akan berbagi wawasan dan berbagi ilmu tentang suatu istilah dalam kajian yang bernama makom. Kata-kata makom sebetulnya para jemaah tidak asing di telinga kita, wabil khusus kepada umat Islam. Tidak asing bagi kita mendengar ada makom-makom ibadah. Tapi untuk memperjelas agar kita lebih mengerti dan lebih paham lagi, alangkah baik kita coba membedah makom tersebut. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan kata makom? Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Wabil khusus kata makom ini sebetulnya al-maqamatun fil khadratun al-ilman. Sebetulnya kodrat makom itu layak dipanggil dalam kodrat ilmu. Kenapa dilayak dipanggil dengan kodrat ilmu? Karena kata-kata makom ini hanya bisa dipakai oleh pemahaman yang sudah menyempurnai atau sudah mencapai tingkat sempurna. Kalau memang sudah mencapai tingkat sempurna layak dipanggil makom, kita percontohkan umpamanya dalam kajian tersiratnya bismillah. Kita ambil percontohannya ke situ, yaitu tentang maklumat atau kalam makom. Dikatakan kita mendapatkan makom bismillah itu adalah kesempurnaan daripada
Pertama kodratnya, yang kedua tajalinya, yang ketiga sifat-sifatnya pada kodrat-kodratnya, dan termasuk kepada tajaliullah dan tajali sirullah, cara menjalankannya. Nah, dikatakan makom itu setelah wujud ilmu itu benar-benar telah bisa dinyatakan dalam mengerjakan sebuah hakikat yang berpandukan dalam ukuran ma'rifat. Berdirinya sebuah hakikat dan ditajalikan oleh ma'rifat. Mendapatkan satu kodrat dalam bertajalinya sifat-sifat Allah pada diri. Ini dinamakan adalah makom. Makom kajinya, kodratnya, itu disebut makom. Nah, hal-hal yang bersifat derajat, makom-makom ilmu yang sudah bersifatnya derajat, itu dinamakan makom. Wujud Allah pada batin, wujud Muhammad pada rohani, nyatalah Adam pada jasad. Itu makom apa? Makom diri. Nah, umpamanya ada dukungan daripada kata-kata hakikat berdoa. Hakikat yang berdoa itu makomnya lah yang berdoa. Apa yang dikatakan hakikat doa? Duduk Adam bermunajat, Muhammad nyata Allah pada nyawa. Itu makomnya. Nah, seperti itu yang dikatakan makom. Makom itu adalah suatu pandangan, sebuah kodrat yang kita sudah menjalankan dengan tajalinya dan mengetahui tingkat kodrat daripada ilmu tersebut. Itu yang dikatakan makom. Kalau kita solat, mana makom takbirnya? Nah, apa yang terbuang, apa yang dihadapi, dilipat tangan, siapa yang mati. Itu makom solatnya apa? Itu hakikat. Dan siapa yang berdiri, siapa yang ruku. Nah, itu makomnya apa? Tajali. Apalagi ayat. Makom ayat apa? Makom ayat itu kauliyah, munajat dan ma'rifat. Jadi di hal-hal yang penting, di hal-hal yang sangat berharga, itu dinamakan makom. Nah, itu para jemaah dan para hadirin. Jadi kita sangat harus paham banget, harus mengerti betul sebelum kita berucap makom. Makom batin itu di mana? Makom zat itu di mana? Makom nur itu di mana? Makom sifat di mana? Makom batin di mana? Makom wujud di mana? Berarti makom menunjukkan tempat. Nah, kalau kita menyatakan sebuah wujud atau sebuah kodrat, nah, Muhammad pada diri bermakom apa? Apa makomnya Adam pada diri? Apa makomnya batin Allah pada diri? Sampai pada satu kala kita mengatakan diri ini makomnya siapa? Mana diri yang dikatakan diri yang bertajali dan bermakom kepada Allah? Mana diri yang tempat Allah bermakom pada diri? Itu yang dikatakan makom. Jadi bahasa-bahasa makom itu adalah bahasa-bahasa tajali yang sangat tinggi. Bahasa-bahasa tajali yang sangat betul-betul mendapatkan suatu nilai yang sangat tinggi. Begitu para jemaah. Jadi memang khususnya biasanya terletak pada jabariyah hakikat ma'rifat itu makom. Begitu. Itu terjadi pada hakikat-hakikat jabariyah tadi. Begitu jemaah. Jadi kita harus sangat mengerti makna-makna daripada kalam-kalam makom yang dimaksud tadi. Jadi jangan kita salah mengerti atau salah pengertian tentang kata-kata makom. Makom ini bukan makam. Kalau makam itu adalah perkuburan ya. Atau dikatakan dengan ya makam. Tapi kalau makom
makom itu adalah ukhuwahnya, ukhuwah sebuah ilmu. Nah, sifat solat itu apa? Atau dikatakan makom solat itu apa? Jadi itu sudah biasa dalam kehidupan bahasa-bahasa ma'rifat. Jadi kita harus mengenal makom itu adalah bahasa-bahasa ma'rifat. Atau mungkin kita katakan makomnya belum pas. Nah, atau makomnya kurang jelas, maka kalam-kalam kajinya juga tidak jelas. Nah, jadi luas makna kata makom tadi. Tapi kalau diberangkatkan kepada suatu ilmu, itu menuju suatu ilmu yang sangat kesempurnaannya sangat tinggi. Nah, ini yang dikatakan makom. Jadi kalau kita bertarjali menceritakan tentang hakikat-hakikat yang berkaitan dengan ma'rifatullah, nah ini makomnya apa? Ini makomnya ma'rifatullah. Di dalam makom itu kajian-kajian yang sudah bermakom itu ada sifat tajalinya. Tajali itu dibagi dua lagi, ada tajaliullah, ada tajali sirullah. Nah, makom-makom kodrat, ada nur, ada zat, ada batin, ada sir, ada wujud. Nah, itu makom-makom dari kodrat. Jadi bahasanya menunjukkan suatu bahasa yang sangat tinggi dan kajian-kajian pemahaman yang sangat tinggi. Ini saya perkenalkan karena apa? Kita perjelas biar ini tidak salah pengertian di dalam suatu menilai pembicaraan. Nah, kadang-kadang kita kalau tidak paham, orang berbicara soal makom, kita malah bukannya mendapatkan keberuntungan dari nikmat-nikmat pembicaraan kajinya, malah kita berpikir dengan kita tidak mengerti makom itu apa, kita mencerca sebuah pembicaraan itu. Akhirnya kerugian kepada diri kita. Ini diakibatkan ketidaktahuan daripada makna makom itu sendiri. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Sama seperti Allah menempatkan diri kita sebagai makom. Kalau dikatakan jasad ini, ya kan, makomnya apa? Jasad ini makomnya ruh. Ruh itu makomnya apa? Ruh itu makomnya nur. Nur itu makomnya zat. Zat itu makomnya batin. Batin itu makomnya sir. Sir itu makomnya wujud. Nah, di antara makom kalam-kalam makom tadi itu menunjukkan ketinggian daripada suatu pandangan. Kalau dia sudah paham makom, dia pasti bisa bertajali, mentajalikan kodrat-kodrat Allah dalam makom ma'rifat. Nah, jatuh lagi makomnya ma'rifat. Dalam terjali dalam makom pensaksian, jatuh lagi ketipan makom pensaksian. Maka dikenallah kalam-kalam makom ini adalah kalam-kalam ke tingkat ketinggian kaji. Nah, begitu para jemaah sekalian. Jadi dengan kita tahu, kita sudah paham kalau bahasa makom itu sering digunakan untuk bahasa yang dimuliakan. Rahim makumullah. Rahim tempat bermakomnya Allah. Qalbi mu'mini baitullah. Qalbi orang berilmu itu rumahnya Allah. Nah, jadi mengatakan qalbi itu rumahnya Allah, qalbi mukminin tadi, qalbi orang berilmu itu. Nah, makomnya apa? Ada zat, ada nur, ada batin. Itu azali. Nah, itu makomnya azali. Nah, terus manusia itu makomullah. Makom Allah. Tempat Allah bermakom. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ada di dalam diri engkau, kenapa tidak engkau yakin? Kenapa engkau tidak berpikir? Kenapa engkau tidak merasakan? Nah, ini makomnya makomullah. Maka dikatakan rahim makomullah. Kalau di Jumat, hadis di sholat Jumat kita sering dengar begitu. Begitu para jemaah. Jadi nilai dari kalimat kalam makom itu adalah nilai tertinggi dan berderajat. Itu tingkat penilaiannya. Jadi bahasa-bahasa itu digunakan untuk ketinggian daripada suatu kodrat, suatu kajian.
Apa makom kajinya? Tasawuf, tarekat, tauhid. Itu. Begitu. Jadi kalau kita orang ada bertanya makom, itu pertanyaannya sudah mendalam. Tidak aliran. Tidak boleh menyebut aliran-aliran makomnya. Nah, gitu. Jadi dengan adanya bahasa makom itu digunakan kepada tingkatan-tingkatan ibadah yang sudah berderajat, ibadah yang sudah benar-benar sempurna, ma'rifat yang benar-benar sudah sudah merasa dan sudah menyaksikan tafrid, tajrid. Jadi biasa dipakai dalam kajian bahasa-bahasa makom. Nah, begitu. Jadi kalau kita sudah terbiasa para jemaah dengan bahasa-bahasa makom itu, insya Allah Allah pasti berikan suatu hikmah kepada diri kita. Nah, sama kayak kita mengkaji tentang kalam daripada hijaiyah tulisan Allah, alif lam lam ha. Nah, kita cari dulu ini makom kajinya apa? Makom kajinya kaji diri. Nah, kalau orang kaji diri dengan bahasa yang sama dengan kaji hijaiyah atau dia mengkaji harfiah, itu beda dengan kaji diri. Nah, ini makom, perbedaan makom. Jadi kita kalau duduk ingin membuka kaji dengan sahabat, dengan sesama ulama sama ustaz, kita lihat dulu. Jangan menempatkan kata Allah ini tidak dalam makom kaji dulu. Karena penterjemahannya itu akan jauh berbeda. Maksud dari satu orang, kedua orang ini akan membuat pertikaian yang sangat tinggi kalau pembahasan makom pembahasannya dari awal tidak jelas. Harusnya pembahasan makom ini terlebih dahulu dilaksanakan. Umpamanya ini dalam makom kaji diri, dalam hijaiyah alif lam lam ha atau kaji-kaji tentang asma Allah. Makomnya kaji diri. Nah, gitu. Jadi kalau sudah jelas begitu, giringan kajinya karena makomnya sudah jelas. Tapi kalau umpamanya kata-kata satu kalam Allah ini dimasuki beberapa pendapat, ini akan menjadikan suatu sengketa dan itu berdosa. Makanya sebelum kita berdebat, maksudnya berbicara baik-baik, lebih baik kita itu menyampaikan dulu tingkat makomnya. Ini makom pembicaraan kita kemana? Arah makomnya kemana dulu? Nah, selesaikan itu dulu. Kalau makomnya ke kaji diri, makomnya ke kaji Tuhan, makomnya ke kaji sifat, makomnya kepada kaji zat, makomnya kaji asma, husna, ma'rifat, nur, apapun makomnya, makom itu yang terlebih dahulu dibicarakan sebelum kita membahas. Jadi kalau kita mudzakarah, judulnya sudah dapat. Jangan dapat filmnya, judulnya tidak dapat. Ini yang membuat persengketaan yang tidak berhenti. Kenapa? Karena jatuh kepada pemahaman. Kalau ilmu jatuh ke pemahaman diri, itu bakal rusak. Karena tidak ada pemahaman tanpa izin Allah. Al-Baqarah ayat 296. Nah, itu sungguh jelas sekali. Di 269 itu sangat jelas. Gitu. Bahwasanya tidak mungkin seseorang itu mendapatkan hikmah paham kalau aku tidak kehendaki. Nah, seperti itu. Jadi jangan kita berdebat tanpa makom. Selesaikan dulu. Ambil kesepakatan. Ini makom apa pembahasan kita. Nah, itu yang harus kita tingkatkan. Itu yang menjadi topik. Jangan nanti makomnya ini belakangan. Menurut saya begini, menurut saya begini, menurut aku begini, menurut aneh begini. Akhirnya terjadi perselisihan. Umpama kita membicarakan dalam antar agama. Kalau kita bicara antar agama, ini makomnya apa? Makom kitab. Makom apa ini? Makom Tuhan. Makom apa ini? Makom adab. Makomnya diselesaikan dulu. Jadi suatu pembicaraan itu
akan sinkron apabila makomnya sudah jelas. Berbentuk makom apa dulu pembicaraan kita? Makom tauhidnya atau makom ketuhanannya? Maka jelas. Begitu para jemaah sekalian. Insya Allah dengan kita meningkatkan pengetahuan ini, dengan wawasan kita yang lebih banyak, tentunya tidak luput dari amalan kodratnya. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang sudah mengerti dan faham kiat-kiat daripada ukuah-ukuah dalam Islam ini. Jadi dengan meningkatnya suatu pengetahuan dan wawasan, kebenaran Allah itu semakin tinggi bagi diri kita. Berarti kita akan meningkatkan kemuliaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kaji makom itu adalah kaji yang sangat bermulia, sangat dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena sudah di atas kemampuan normal, kemampuan wajar. Dia itu adalah suatu keberuntungan. Kajian-kajian keberuntungan inilah yang akan selalu menjadi amal takwa bagi diri kita. Insya Allah mudah-mudahan dengan bertukar pendapat dan saling mengisi kita ini bermanfaat buat kita semua dalam menentukan sikap dalam sebagai umat yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.